Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Armiadi Signori. Dan hari ini kami sedang berada di warung kopi, sedang menikmati kopi, hampir habis kopinya. Oke, baik. Ada sebuah fenomena luar biasa yang sekarang terjadi di tempat kita, bukan cuma di Aceh, di Indonesia, dan mungkin juga di luar negeri. Dan fenomena ini bukan hanya terjadi di perkotaan, tapi juga di pedesaan, yaitu fenomena game online. Kita tahu bahwa memang game online itu sendiri adalah bagian dari kemajuan teknologi, sesuatu yang tidak mungkin kita hindari. Dan bagi remaja, ini adalah hal yang sangat menarik bagi mereka. Tapi penting bagi kita adalah untuk mengelola ini sehingga anak kita yang mungkin setiap hari mereka terkoneksi dengan handphone, dengan internet dan sebagainya, tidak menjadi korban dari game online. Kita harus mampu mengatur itu. Saya punya pengalaman pribadi, yaitu salah satu kawan saya itu yang mempunyai anak yang ketergantungan dengan game online. Dan itu rumit sekali. Tidak mudah untuk mengatasinya. Berangkat dari persoalan tersebut, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana penanganan terhadap remaja atau orang-orang yang mengalami kecanduan terhadap game online. Hari ini kita akan wawancara singkat 7 menit dengan dokter spesialis jiwa untuk membahas persoalan tersebut. Tetap bersama channel Armiadi Signori dan jangan lupa subscribe. Sekian, mari ikut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rio. Ya, waalaikumsalam. Ya, terima kasih kembali. Kami sudah diterima lagi ini di tempat praktek Dr. Rio ini. Jadi para Signori Bender ini prakteknya di Rumah Sakit Jiwa Aceh. Jadi beliau selain juga dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Shah Kuala, tepatnya pembantu dekan, wakil dekan 3. Beliau juga praktek di Rumah Sakit Jiwa. Oke, baik Dr. Rio. Ada satu permasalahan besar sekarang yang mungkin membuat kita semua miris, yaitu tentang semaraknya game online. Di mana-mana kita lihat game online, di warung kopi, di mana-mana. Dan sebenarnya itu cukup menjengkelkan, karena tidak ada produktivitas di situ, kemudian juga mengandung unsur judi. Nah, yang jadi persoalannya sekarang adalah bahwa orang tua juga terkadang kewalahan ini dengan permasalahan ini. Jadi kalau dari sudut pandang Dr. Rio, sebenarnya ketika seseorang atau bagaimana sih sebenarnya mencegah agar seseorang itu tidak menjadi kecanduan ini dengan game online? Iya, baik. Jadi pertama sebagai orang tua kita perlu melihat anak-anak kita tuh sesuai perkembangannya. Jadi kalau misal yang masih di SD itu atau SMP atau SMA tentu berbeda. Nah, pada umumnya saat ini itu kan banyak yang lebih ke remaja yang walaupun anak-anak juga ada. Ya. Lebih banyak remaja yang ketergantungan dengan game online ini. Nah, pada fase remaja ini kan anak remaja itu dalam tahapan dia ingin mencari jati diri, di mana dia ingin diterima oleh peer lingkungan, teman sebaya. Nah, jadi pada remaja ini sangat berpengaruh adalah teman sebaya. Nah, sehingga dia pengen diterima oleh teman-temannya. Nah, kadang-kadang teman-temannya main game online, sehingga dia akhirnya terikutlah supaya diterima juga main game online. Kan kalau misalnya temennya ngomongin tentang game online dia nggak main kan nggak nyambung, nggak diterima dia. Nah, benar. Terus kemudian dia juga pengen menunjukkan eksistensi, dia pengen dianggap sudah dewasa, sudah berhasil. Nah, sehingga kadang-kadang ketika orang tua menyampaikan, dia merasa seperti dianggap anak-anak. Nah, akhirnya remaja itu cenderung melawan. Nah,
ketika orang tua sudah memahami bahwa remaja itu seperti itu, maka harapannya kita sebagai orang tua berusaha mendekati dengan pemahaman kita bahwa dia itu belum bisa atau kurang dapat memutuskan secara maksimal, dan kita lebih menurunkan tingkatan kita tuh setara dengan remaja. Ya. Nah, terus orang tua juga bisa mengupayakan untuk anaknya ikut dengan lingkungan teman sebaya yang lebih positif, yang seperti lebih itu. sehat, ya? Iya, jadi bukan dengan tidak, kan ada kadang-kadang orang tua malah melarang total. Ya. Nah, nggak boleh kemana-mana, di rumah aja. Ketika itu terjadi, malah terjadilah bentrok antara kebutuhan remaja dengan yang tidak bisa dia capai. Ya. Jadi mungkin seperti itu. Oke, jadi pergaulan tetap ya, karena Ya, remaja tapi memang diarahkan yang positif. Ya. Kemudian kan persoalannya game online itu terkoneksi dengan HP yang ada Iya. internet kan. Nah, jadi masalah juga ini. Artinya kalau tidak diberikan HP, anak-anak atau remaja tidak nyaman juga diberikan HP, jadi bermasalah juga. Mungkin ada nasihat dokter, bagaimana ini sebenarnya pengelolaan HP ini bagi anak atau remaja ini? Iya, secara teori pastinya tidak ada panduan khusus ya. Ya. Ada panduan dari dokter anak, Persatuan Dokter Anak Amerika mengenai screen time ya. Ya. Berapa lama anak boleh menggunakan layar untuk kebutuhan hiburan. Namun memang untuk pelaksanaannya itu perlu kerjasama antara orang tua dan anak. Ya. Anak juga harus kita berikan kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya bisa. Nah, namun kalau seandainya dia tidak berhasil atau kurang berhasil, maka orang tua perlu mengarahkan, membimbing supaya anak itu bisa mengelola penggunaan HP. Nah, saat ini dengan kondisi COVID dan yang pengajaran sistem online, maka tentu anak-anak itu juga selalu berinteraksi dengan HP. Nah, maka peran orang tua adalah mencoba memberikan alternatif kegiatan yang tidak terkait dengan HP. Satu, kedua, kita orang tua membantu anak untuk mengontrol penggunaan HP. Jadi tidak selalu di HP terus. Tapi ini memang bukan pekerjaan yang ringan ya. Jadi memang secara kita bicarakan itu mudah, tapi dalam mengerjakannya effortnya itu luar biasa. Oke, kemudian misalnya ini kan, kalau memang anak sudah kecanduan misalnya, memang dia sudah kecanduan, tiap hari main HP dan sebagainya, dan ini kan seperti kita bicarakan tadi, tidak mudah sebenarnya mengatasi persoalan ini, dan terkadang juga banyak orang tua yang menyerah dengan kondisi ini. Nah, mungkin dari sisi profesional dokter ini sebenarnya ketika anak-anak memang sudah kecanduan, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua atau lingkungannya ini? Ya, jadi sebenarnya kecanduan itu juga ada sekarang ini, namanya istilahnya kecanduan perilaku ya, behavior addiction. Nah, jadi game online itu termasuklah salah satu yang sekarang ini dianggap sebagai kecanduan perilaku. Nah, kalau misalnya orang tua merasa sudah kesulitan sekali dan perilaku anaknya ini sampai sudah mempengaruhi aktivitas harian, sekolah udah nggak beres, perawatan diri dan seterusnya, tentu orang tua perlu mempertimbangkan atau mengambil keputusan untuk membawa ke profesional. Nah, profesional tenaga kesehatan yang ada untuk dimintai saran. Secara panduan itu untuk terapi pada behavior addiction itu dilakukan terapi-terapi perilaku atau terapi kognitif atau teknik-teknik yang non obat. Namun kalau misalnya anak itu atau perilakunya sudah sangat mengganggu, maka biasanya nanti akan dipertimbangkan dengan kesepakatan bersama orang tua mengenai dibarengi dengan obat, minum obat. Nah, itu upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk kalau misalnya sudah kesulitan dan merasa anaknya udah mengganggu aktivitas hariannya. Oke, baik. Tapi artinya tetap orang tua tidak boleh menyerah gitu ya? Ya, tetap harus berusaha. Berusaha, ya. Iya. Nah, kemudian itu kalau terjadi, memang persoalan game online ini banyak memang dilakukan oleh remaja, kan?
dan ini sangat mengurangi produktivitas dan sebagainya. Tapi dalam konteks besar kan ada pertanyaan besar ini sebenarnya, bahwa sebenarnya pemerintah kan bisa mengelola ini. Mengelola artinya apakah misalnya game online itu di apa ya, di sensor atau tapi sepertinya sampai sekarang belum, walaupun sudah ada wacana sih sebenarnya. Nah, kalau dari segi profesional bagaimana ini? Kalau yang sepengetahuan saya, ada pernah beberapa program-program pelatihan yang diberikan kepada guru-guru sekolah maupun anak-anak remaja terkait untuk mengelola emosi dan pikiran yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Namun kalau untuk yang IT-nya saya rasa ada ya pembatasan, tapi remaja itu kan kreatif ya, jadi selalu ada cara untuk menemukan. Dia juga punya kemampuan di stop satu cara, dia coba cara lain. Nah, sehingga makanya kalau pemikiran saya itu lebih baik kita memperkuat si remajanya. Jadi tidak dengan memblokir, tapi dengan mengajari dia bagaimana mengontrol dan mengendalikan. Karena terus terang tuntutan zaman saat ini juga dengan perkembangan teknologi, tidak mungkin juga kita memblok total remaja itu dari teknologi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih dokter dengan penjelasan yang luar biasa sekali. Iya, sama-sama. Oke, Signori benar, itulah pembicaraan kita tadi dengan Dr. Rio Subhan Pamungkas, SPKJ. Dan semoga saja pembicaraan kita hari ini memberi banyak manfaat kepada kita semua, terutama juga bagi generasi muda. Sebelum terjerumus ke dalam game online, jangan pernah coba-coba. Apalagi yang sudah berusia tua, nah itu lebih memalukan lagi. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.